Bab 134. Tolong pukul aku, serius. Ibu kota kerajaan Tang. Setengah jam kemudian, Mileye 12 orang langsung menuju ibu kota kerajaan. Di tengah perjalanan, di samping Mileye, Jenny Lu tiba-tiba berkata, mau minta bala bantuan. Aku kenal seorang tentara bayaran benua dewa dataran tengah. Harganya tidak terlalu mahal. Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk, baik, panggil saja. Jenny Lu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Di depan kota Precious South, menyaksikan Mileye dan yang lainnya pergi ke ibu kota kerajaan, Ketua Pavilion 8 sedikit menghela nafas, pemuda sangat bersemangat. Sebenarnya, dia sedang membujuk Mileye dan yang lainnya untuk meninggalkan kerajaan Tang. Namun, Jenny Lu dan yang lainnya tidak ada yang mau pergi. Telah ditindas. Wajar jika ingin memukul kembali. Ini adalah sekelompok orang yang berani melawan dan sangat pendendam. Terutama Mileye, bukan balas dendam biasa. Pavilion Zuixian awalnya ingin mengirim seseorang untuk pergi ke ibu kota kerajaan bersama Mileye dan lainnya, namun ditolak oleh Mileye. Bagi Mileye, Pavilion Zuixian telah melakukan cukup banyak. Karena bantuan Pavilion Zuixian kali ini, Pavilion Zuixian telah benar-benar menyerah pada semua harta kerajaan Tang. Benar-benar sudah cukup banyak. Kota pembatas dunia. Saat pengawal pisau hitam dan Deat Kem kembali ke pertahanan, Nadia Jiang sudah kembali ke kota pembatas dunia bersama prajurit. Di tembok kota, Nadia Jiang mengenakan armor perak, melihat ke ujung langit di kejauhan, dan berkata dengan ringan, harus kembali. Di puncak gunung, Blade Xiaohu dan belasan pengawal pisau hitam berlutut dengan tenang. Tidak jauh di depan Blade Xiaohu dan yang lainnya, berdiri seorang pria paruh baya dengan tangan di belakang, menatap lurus ke depan. Orang ini adalah Karsomu, Dekan Akademi Changmu di Qingzhou. Setelah entah berapa lama, Karsomu tiba-tiba berkata, bangunlah. Baru saat itulah Blade Xiaohu dan yang lainnya berdiri. Karsomu berkata dengan ringan, orang-orang ini berasal dari benua dewa dataran tengah. Sebelumnya aku telah membuat kesalahan, sebelum menyelidiki asal-usul mereka, sudah langsung menyerang, dan memprovokasi sekelompok orang. Jika tahu lebih awal bahwa Jenny Lu dan yang lainnya berasal dari benua dewa dataran tengah, dia tidak akan melakukan serangan terhadap Jenny Lu dan yang lainnya. Sayangnya, sekarang telah terprovokasi. Damai. Ini tidak ada lagi cara untuk berdamai. Blade Xiaohu berkata dengan sungguh-sungguh, Guru, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Karsomu terkekeh dan berkata, tunggu orang datang. Musuhnya saat ini bukan hanya Akademi Changmu dan dunia kegelapan. Aku sangat ingin melihat kehebatan Mileye ini sudah sampai tahap apa. Ingin lihat juga Dewa Pedang di belakangnya, pada akhirnya apakah bisa melindunginya. Di antara pegunungan yang tak terbatas, Mileye dan yang lainnya berlari dengan liar. Ibu kota kerajaan Tang. Wajah Mileye tanpa ekspresi, di sampingnya adalah Jenny Lu dan yang lainnya. Entah berapa lama berlalu, Mileye dan yang lainnya datang ke ibu kota kerajaan Tang. Kali ini mereka tidak secara terang-terangan memasuki ibu kota kerajaan, tetapi diam-diam menyelinap ke dalam ibu kota kerajaan. Karena ibu kota kerajaan tidak memiliki darurat militer di seluruh kota, Mileye dan yang lainnya dengan mudah menyelinap ke ibu kota kerajaan. Di suatu tempat di sudut jalan, Jenny Lu tiba-tiba bertanya, mau kemana? Semua orang juga memandang Mileye. Sekarang, Mileye sama seperti Jenny Lu, adalah tulang punggung kelompok kecil ini. Bagi Mileye, mereka juga yakin, karena setiap kali bertarung,
baik Mileye maupun Jenny Lu berada di garis depan, dan keduanya juga paling hebat dalam bertarung. Mileye mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, Akademi Changmu. Jenny Lu berkata dengan sungguh-sungguh, Master Alam Ribuan Semesta. Ada senyum sinis di sudut mulut Mileye, bertaruh mereka tidak akan berani mengiring Master Alam Ribuan Semesta. Setelah berbicara, dia berjalan cepat menuju ke kejauhan. Jenny Lu melirik Mileye, di sampingnya, Ye Li berkata dengan sungguh-sungguh, temperamen saudara Ye sedikit menggebu-gebu. Jenny Lu berkata dengan suara rendah, temperamen yang bagus. Ye Li. Setelah beberapa saat, semua orang datang ke Akademi Changmu di Kerajaan Tang. Akademi Changmu di Kerajaan Tang juga dibangun di atas gunung. Namun, dibandingkan dengan Akademi Changmu di Kerajaan Jiang, masih sedikit kurang. Bagaimanapun juga, Akademi Changmu Kerajaan Jiang pernah memiliki tokoh seperti Mahesa Gu. Turun dari gunung, di samping Mileye, Ye Li tiba-tiba datang. Saudara Ye, apakah kita benar-benar akan menyerang akademi ini? Semua orang juga memandang Mileye. Menyerang sebuah akademi. Sebelumnya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Mileye mengangguk, bertarung. Ye Li ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bagaimana cara bertarung? Mileye mengangkat kepala dan melihat ke atas gunung, langsung bertarung. Suara itu jatuh. Pedang keindahan spiritual tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya. Kemudian, Mileye menyerbu langsung ke arah gunung dengan pedang di tangan. Di samping Jenny Lu, Hans Ling tercengang, lalu berkata, langsung gitu saja. Tidak membuat kata sambutan dulu. Jenny Lu melirik Mileye, saat berikutnya, dia juga bergegas keluar. Segera, 12 orang bergegas menuju Akademi Changmu. Serangan yang berani dan terus terang. Pada saat ini, suara marah tiba-tiba terdengar dari dalam Akademi Changmu. Siapa yang menyerang Akademi Changmu aku? Mileye yang memimpin, berkata dengan senyum jahat, tuanmu, Mileye aku. Mileye. Seluruh Akademi Changmu terkejut. Di Qingzhou, siapa yang tidak tahu nama Mileye? Master Budo. Super Master Pedang. Yang terpenting, di belakangnya ada seorang Dewa Pedang. Segera, Master yang tak terhitung jumlahnya dari Akademi Changmu berdiri di depan Mileye. Seorang lelaki tua yang memimpin hendak berbicara. Saat ini Mileye tiba-tiba melompat, kedua tangannya memegang pedang dan menebas ke orang tua itu. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Dalam pedang ini, jiwa pertarungan dan jiwa pedang langsung bergabung. Melihat kekuatan pedang Mileye, pupil mata orang tua itu sedikit menyusut, tangan kanannya menghadap ke bawah, dan saat berikutnya, dia membanting ke atas. Boom! Tanah di depannya terangkat sesaat, namun, hal ini tidak menghentikan pedang Mileye, dan pedang Mileye menebas lurus ke bawah. Boom! Orang tua itu terkejut dan terbang keluar dalam sekejap, tetapi pada saat dia terbang, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Sosok ini mengangkat kakinya dan langsung mencambuk kepala orang tua itu. Boom! Kepala orang tua itu langsung terbang keluar. Sosok ini adalah Jenny Lu. Para siswa Akademi Changmu di lapangan tercengang saat melihat orang tua itu terbunuh dalam sekejap. Orang tua itu adalah wakil dekan Akademi Changmu, dan Master Puncak Alam Harmoni Dewa. Pembunuhan instan terjadi begitu saja. Mileye dan yang lainnya tidak berhenti, langsung bergegas menuju atas gunung. Para Akademi Changmu itu hendak melawan, tetapi sebuah suara tiba-tiba datang dari atas gunung, mundur. Suara dekan Akademi Changmu. Saat suara ini jatuh, tekanan yang menakutkan langsung menyelimuti Mileye dan yang lainnya. Pada saat yang sama,
seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di depan Mileye dan yang lainnya. Mileye dan yang lainnya berhenti. Master alam ribuan semesta. Orang tua berjubah hitam ini adalah dekan Akademi Changmu. Orang tua berjubah hitam itu menatap Mileye. Mileye, apakah kamu benar-benar berpikir Akademi Changmu aku ini tidak ada orang? Kamu. Mileye tiba-tiba menunjuk orang tua berjubah hitam dengan pedang panjang, pukul aku. Ayo. Jenny Lu dan lainnya. Orang tua berjubah hitam itu mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya suram dan menakutkan. Memukul Mileye. Dia benar-benar tidak berani bertarung. Bagaimana para master alam 1000 semesta dari Akademi Changmu di Qingsu meninggal? Bagaimana Akademi Changmu Kerajaan Jiang meninggal? Itu karena menindas dan menganiaya Mileye. Sekarang siapa yang tidak tahu ada seorang dewa pedang di belakang Mileye? Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menatap Jenny Lu, pergi ke Treasure Trove Akademi Changmu, ambil apapun yang bisa diambil, dan bunuh siapapun yang menghalangi. Jenny Lu mengangguk, baik. Setelah itu, dia membawa Yeli dan yang lainnya langsung ke Treasure Trove Akademi Changmu. Lancang. Orang tua berjubah hitam itu tiba-tiba berteriak dengan marah. Dia menatap Mileye. Mileye, jangan keterlaluan, kamu. Mileye berjalan ke depan orang tua berjubah hitam itu. Pukul aku, ayo, cepat. Orang tua berjubah hitam itu menggepal tangannya dengan erat, ekspresi wajahnya menakutkan. Jenny Lu dan yang lainnya tidak berhenti. Begitu ada orang yang menghalangi mereka, Jenny Lu langsung menendangnya dan terbang puluhan meter jauhnya. Di antara mereka, siswa Changmu masih ingin menghadang, tetapi orang tua berjubah hitam tiba-tiba berteriak dengan marah, berhenti. Para siswa Akademi Changmu menoleh, melihat orang tua berjubah hitam itu. Orang tua berjubah hitam menatap Mileye, dan Mileye menunjuk dirinya sendiri dan berkata, tolong pukul aku, serius. Semua orang. Jenny Lu melirik Mileye, bajingan sekali. Setelah selesai berbicara, dia membawa Yeli dan yang lainnya ke kejauhan dengan segera. Di depan Mileye, wajah orang tua berjubah hitam itu saat ini sedikit tertekan. Bertarung. Tentu saja dia ingin menamparkan mati Mileye, dan dia yakin jika dia bertindak, dia pasti akan membunuh Mileye. Tapi dia tidak berani, benar-benar tidak berani. Karena begitu dia menyerang, kemungkinan besar akan mengundang Dewa Pedang kemari, dan pada saat itu, bukan hanya dirinya yang akan mati, tetapi semua orang di seluruh Akademi Changmu akan mati. Jadi, Jenny Lu dan yang lainnya berjalan menuju Treasure Trove Akademi Changmu. Di sana tidak ada yang berani menghentikan mereka. Alhasil, Jenny Lu dan yang lainnya berhasil masuk ke dalam Treasure Trove Akademi Changmu. Saat melihat harta karun di Treasure Trove, mata Yeli dan yang lainnya tiba-tiba menyala. Bahkan Jenny Lu sedikit bersemangat, kemudian dia mengeluarkan kue besar dan mengunyahnya. Benar-benar sangat banyak. Perlu diketahui, ini adalah akumulasi Akademi Changmu selama bertahun-tahun. Setelah beberapa saat, Jenny Lu tiba-tiba berkata, mulai muat. Bawa semua pergi. Mendengar ini, kerumunan mulai menyapu dengan liar. Asal-usul mereka tidak sederhana, cincin penyimpanan tentu saja yang terbaik, jadi tidak sulit untuk membawa barang-barang ini. Setelah menyapu Treasure Trove, mereka menuju ke arah Paviliun Teknik Pelatihan Akademi Changmu, Paviliun Seni Bela Diri. Semua harta tidak satu pun terlewatkan. Belasan orang hanya bisa diungkapkan dengan kata bandit. Dan di Akademi Changmu, tidak ada yang bertindak. Alam ribuan semesta tidak bertindak, Jenny Lu dan yang lainnya tak terkalahkan di Akademi Changmu. Yang terpenting,
Ada dewa pedang yang berdiri di belakang Mileye dan yang lainnya. Menindas yang kecil. Bahkan Akademi Changmu dan dunia kegelapan di Kingsu tidak berani menindas yang kecil. Pilihan orang tua berjubah hitam itu tampak jelas bijaksana. Karena di saat situasinya yang tidak bisa menyerang, jika Akademi Changmu ingin bertarung dengan Mileye dan yang lainnya, tidak ada keraguan bahwa meskipun mereka menang, kedua belah pihak akan menderita kerugian yang sama, lebih tepatnya kehilangan semuanya. Akademi Changmu Kerajaan Tang juga telah diwariskan selama bertahun-tahun. Dia tidak ingin Akademi Changmu hancur di tangannya sendiri. Ini memalukan. Tetapi antara rasa malu dan kehancuran, dia memilih rasa malu. Setidaknya sekarang, sebelum orang-orang yang dikirim oleh Akademi Changmu tiba, dia hanya bisa memilih untuk merasa malu. Segera, Jenny Lu dan yang lainnya keluar. Di lapangan, wajah para siswa Changmu itu semuanya mengerikan dan menakutkan. Ini memalukan sekali. Hari ini adalah hari yang paling memalukan bagi Akademi Changmu. Jenny Lu dan yang lainnya berjalan ke arah Mileye. Mileye sedikit mengangguk, "Ayo kita pergi." Dia juga tidak memilih untuk membunuh orang, karena jika dia memilih untuk membunuh orang, orang-orang ini pasti akan mati. Pada saat ini, Ye Li ragu-ragu untuk sesaat. Dia berjalan ke depan orang tua berjubah hitam itu, dan kemudian menunjuk dirinya sendiri, "Pukul aku." Boom! Ye Li langsung terguncang ratusan kaki jauhnya, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Di tanah, Ye Li memuntahkan seteguk darah, kemudian dia memandang Mileye dan yang lainnya di kejauhan dengan tatapan bingung. Apakah cara pengucapanku salah? Bersambung.